Stasiun PSDKP Cilacap adalah salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu objek pengawasan pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yaitu pengawasan ekosistem mangrove. Di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap, terdapat kawasan ekosistem hutan mangrove yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata. Salah satunya bernama Wisata Hutan Payau Tritih Kulon. Berikut hasil kegiatan pengawasan di lokasi wisata hutan payau tersebut. Untuk masalah wisata hutan payau ini dibangun sudah lama sebenarnya, cuman dulu mati suri, mati terus hidup lagi setelah tahun 2015 karena lembaga itu sudah lama sebenarnya dari tahun 78. Tapi setelah reorganisasi kita sudah terangkat sebagai ketua lembaga. Jadi penanaman mangrove ini sudah dari tahun 1978. Ya. Dulunya kan tumpang sari. Jadi ditanami mangrove, bawahnya itu ada ikan-ikan bandeng itu. Nah, dari tahun berikutnya itu tahun 89 itu sudah terangkat menjadi wana wisata. Jadi saya hanya melanjutkan aja dari tahun 2015 sebagai ketua lembaga. Saya kembali lagi itu tetap bikin wisata gitu, wisata payau itu. Jadi sampai sekarang potensi mangrove itu banyak sekali ya di situ. Yang jelas kita masalah abrasi, masalah apa, terutama menurut banyak orang itu udaranya yang segar, yang baik gitu. Jadi manfaat banyak sekali juga. Alhamdulillah yang namanya ikan-ikan dan piding-piding alhamdulillah banyak banget di sini karena penatasan itu di dalam mangrove itu. Ya. Untuk LMDH itu ada 152 hektar. Untuk tapi yang kita bikin wisata itu 10 hektar, berapa lah dikit gitu. 10 hektar setengah gitu. Ya. Itu jenisnya tancang. Yang sering ada bakau, ada api-api, ada nipah. Ya. Itu yang maksudnya yang sering, karena nipah itu kita bikin kolang-kaling bisa. Kalau buahnya itu ya. Kalau tancang pun bisa itu untuk ditumbuk tepung dijadikan kue bisa gitu. Yang sering itu yang udah itu. Nah banyak sih, ada tinggi, ada banyak di sini. Mangrove tuh banyak, ada berapa puluh ibaratnya jenis mangrove itu. Tapi yang kita gunakan, yang sering kita kelola dan kita jual belikan itu yang itu nipah sama tancang ya. Bisa dimanfaatkan untuk manisan itu ya. Bisa itu. Itu kalau nipah itu memang baiklah untuk
kesehatan juga, macam asam urat gitu. Kalau sering potensi itu alhamdulillah mending gitu. Asam urat. Penebangan liar ataupun ada yang pembalakan itu kan? Alhamdulillah kalau sekarang sudah tidak kayak dulu. Kayak dulu ya. Kalau dulu itu yang namanya penebangan liar itu luar biasa, penyerahan. Tapi alhamdulillah setelah tahun 2015 alhamdulillah sekarang ya aman lah, tidak aman. Jadi masyarakat sekitar sudah mulai sadar ya. Jadi Karena kita selalu sosialisasi dan pendekatan dengan orang-orang yang sering nebangi gitu. Kita hanya cinta dengan alam sebenarnya. kembali ke alam Iya, lagi Pak ya, alam gitu. dikelola untuk alam lagi. Jadi bahwa saya tetap senang alam. Jadi terus anggota saya juga tetap sama saya harus senang alam. Untuk kesadaran masyarakat terhadap mangrove sendiri gimana? Sudah baik dibandingkan tahun 80? Sudah baik, alhamdulillah. Saling menjaga. Saling Justru menjaga, sekarang kalau ada lahan kosong udah mulai mau menanam Pak, tanpa diketahui dari petugas pun mau. Bahkan kalau daerah Cigintungan, kalau ada orang yang mencuri satu Ditangkap. pohon, suruh ganti nanam 40 pohon. Artinya ada kearifan lokal ya di situ Iya, ya. Di daerah mana itu? Itu Cigintung. Segintung Brebek bersama masih lapak oh kumpul. Brebek. Berarti ada kearifan lokal ya Iya, dalam udah, menjaga. berarti kan udah menjaga mulai ada mangrove ya. kesadaran tersendiri itu hukum Iya. masyarakat kita. Nah, kira-kira Bapak selama bertugas mengawasi mangrove itu ada menemukan atau tertangkap nggak pelaku? Ya. Gitu? Pernah nggak? Dari tahun 80 kan tadi ceritanya 86. Waktu itu sih Pernah nggak menangkap pelaku itu nggak? udah pernah, tapi Pernah. ya, bukan mangrove Pak, Apa itu? mahoni. Mahoni. Iya. Memang di sana ya saya juga Iya kan, patroli juga iya, ada selain mahoni. mangrove juga ada. Ada mahoninya juga. Nah, itu kira-kira Bapak itu melakukan tindakan pembinaan lah ya? Atau Pertama kalau kita ketemu pertama sih ya memang kita kasih peringatan lah. peringatan? 2 kali, 3 kali kok masih ya kita berlanjut. Tapi belum pernah ya yang Ya, notabene-nya itu ngambil mangrove ya? Belum pernah mendapati selama jadi berarti berapa? 30 tahun, hampir 30 tahun ya. 36. 30 tahun, 36 bertugas belum pernah Iya, menangkap yang basah itu ya, iya. pelaku penebangan mangrove ya. Kalau modus-modus ngambil mangrove di itu apa aja Pak modus-modusnya? Modusnya itu kalau pas masuk sih ya pas air besar seperti ini Pak. Kalau air surut nggak mungkin mencuri. Cara-caranya Iya. tuh kira-kira untuk ini gimana? Ngambilnya? Itu kan air besar. Ya. Perahu kan bisa masuk langsung ke dalam. Oh, nunggu itu Nunggu, ya, ya. pasang Nanti surut ya, air iya. surut terus dia Air ngambil. surut udah langsung angkut perahu pulang. Terus Kadang-kadang kendala ini dari- Pak, kendala cuaca menurut Bapak kira-kira ini kan juga ada kerusakan ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke dinas atau pemerintah. Cuman saat sekarang kerusakannya kadang-kadang itu petir juga bisa Pak, alam. Itu mempengaruhi ya. Itu dekat jaring mesra kan ada berapa pohon, ada lebih dari 60-an pohon satu kali kena petir mati kan. Ini Pak, pesan untuk generasi milenial Pak, untuk menjaga mangrove apa aja Pak? Kita saat sekarang ini Pesan-pesannya. seringnya pesan-pesan dari Polhut. Polhut, Iya, untuk generasi milenial itu apa itu? gerakan penanaman sekarang lagi luar biasa juga. Oh iya, terus? Setelah kemarin kunjungan Pak Jokowi, Iya. terus saya langsung mengerjakan kemarin 22 hektar juga. Luar biasa. Berarti Biasa. kita juga harus peduli terhadap Iya. ekosistem mangrove, penanaman kembali selama penanaman bibit ya, Iya. bibit mangrove ya. Terus Tapi ada kendala satu Pak, saya juga penasaran bahwa alih fungsi lahan mangrove. Jadi salah satu kendala kita jadi mungkin salah satu itu budidaya. Ada beberapa tempat di kita itu mengalih fungsikan mangrove menjadi budidaya. Menurut Bapak gimana Pak? Nah, itu sebenarnya alih fungsi itu sebenarnya sih ngerusak juga sebenarnya Pak. Cuma karena sekarang ini ekonomi harus diangkat ya itu di situ. Jadi yes or no menurut Bapak alih fungsi? Iya. Yes or no? Orno. No. Baik, terima kasih Sobat Pilar semuanya.
Hari ini saya sudah mewawancari salah satu polisi hutan yang tugasnya kurang lebih hampir sama dengan pengawas perikanan, yaitu menjaga ekosistem mangrove. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, kita memang sebagai generasi milenial harus menjaga ekosistem mangrove. Salah satu keuntungannya, ternyata mangrove sekarang bisa digunakan untuk di bisnis. Jadi ada beberapa turunan dari mangrove bisa dibuat semacam nutrijel, semacam minuman yang bisa berdampak kepada ekosistem. Prinsipnya beberapa kendala di pengawasan mangrove, diantaranya alih fungsi. Memang kita harus segera mengawasi, tetap harus diawasi untuk alih fungsi ekosistem mangrove untuk kepentingan yang tidak bermanfaat untuk masyarakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam perubahan, berani berbuat baik, hebat. Salam Nusantara Lestari Jaya. Di sini di lokasi Wanawisata Hutan Payo Tritih, Kabupaten Cilacap, kita telah melakukan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan mangrove yang dikelola oleh LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan Mangrove Purwolestari, yang dikelola dan dipimpin oleh Bapak Sarwono Doyeng. Jadi di Wanawisata Hutan Tritih ini, Hutan Payo Tritih ini, ada 10 hektar, luasan 10 hektar yang dikelola sebagai objek wisata ataupun ekowisata pemanfaatan hutan mangrove. Di Hutan Payo Tritih ini ada beberapa vegetasi tumbuhan yang ada, yaitu semacam pohon bakau, nipah, tancang, api-api, yang semuanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Misal contoh, pohon nipah dimanfaatkan buahnya untuk sebagai bahan manisan ataupun sebagai air kolang kalingnya, dan juga pohon tancang juga dimanfaatkan untuk minuman. Kondisi hutan mangrove di Wanawisata Hutan Payo Tritih ini cukup baik. Dulu sebelum dikelola oleh Purwolestari, di sini warganya masih memanfaatkan hutan ataupun pohonnya sebagai kayu bakar, sehingga sering terjadi abrasi di pantai. Nah, dengan adanya Purwolestari ini, kelompok Purwolestari ini, hutan Payo di Tritih ini dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan, sehingga dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Dan akhirnya mereka sadar bahwa hanya mangrove itu menghasilkan, bukan hanya dari segi ekonomi, jadi juga dari segi kelestarian lingkungannya. Hutan mangrove itu sendiri sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan adanya hutan mangrove, kita bisa menghindari dari adanya abrasi di pantai, karena struktur ataupun akar-akarnya hutan mangrove itu sangat kuat, sehingga bila mana ada bencana tsunami ataupun adanya pasang yang tinggi, dapat mengurangi adanya gelombang yang dapat merusak pantai. Pertama itu. Yang kedua adalah hutan mangrove itu sebagai suplai oksigen, sehingga membantu mengurangi efek global warming. Dan yang ketiga adalah hutan mangrove itu adalah sebagai tempat habitat hewan-hewan laut dan ataupun hewan-hewan pesisir pantai. Kita telah bekerjasama dengan masyarakat agar dapat saling menjaga mangrove ini menjadi lebih lestari dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kita perlu bahwasanya hal-hal yang perlu kita lakukan ini adalah penting. Yang pertama adalah konservasi. Jadi kita perlu penataan konservasi yang baik. Dan yang kedua adalah reboisasi atau penanaman mangrove kembali. Dan yang ketiga adalah penataan ruang laut, baik itu pesisir maupun pulau-pulau kecilnya. Dan yang keempat adalah penyuluhan bahwasanya mangrove ini sangat penting bagi kelestarian sumber daya alam di sekitar pesisir. Dan yang kelima adalah sanksi yang tegas apabila ada oknum ataupun pelaku usaha yang melanggar peraturan pemanfaatan mangrove ataupun pengelolaan mangrove yang tidak sesuai dengan peraturan, maka kita harus dengan tegas untuk menindaknya. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Selain itu, mangrove juga dapat membantu alam dalam mendapatkan kualitas udara yang lebih baik dan bersih. Beberapa fungsi hutan bakau adalah
dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan sebagai tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Dengan manfaat sebagai tempat hidup biota laut tersebut, maka kita sudah selayaknya menjaga kelestarian hutan mangrove agar tetap lestari dan terhindar dari kerusakan. Salam Nusantara Lestari Jaya.